Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi siapapun di seluruh dunia ini. Pandemi COVID-19 merajalela sehingga berdampak terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya kebijakan larangan berpergian pada akhir tahun 2020. Ketetapan itu berpengaruh besar menurunkan pendapatan daerah maupun negara secara drastis sebab kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat. Pada tahun-tahun pertama dilanda pandemi COVID, banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan menghadapi dampaknya. Dengan segala upaya, masing-masing individu berjuang bertahan hidup di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat. Tidak sedikit usaha atau bisnis yang mengalami gulung tikar akibat pandemi COVID-19. Menghadapi keadaan sulit itu, tentu masyarakat harus pintar-pintar mengatur strategi bagaimana agar usaha atau bisnis mereka tetap berjalan. Seperti halnya yang dilakukan Trias Rahmatsyah alias Hengki, dipercaya mengelola objek wisata Lunggayo Indah milik mertuanya. Hengki berusaha membangkitkan bisnis wisata keluarganya yang berada di tepi Danau Lut Tawar Kampung Toweran, Kabupaten Aceh Tengah. Menawarkan pemandangan alam berupa keindahan Danau Lut, homestay dan kafe objek wisata Lunggayo Indah selalu ada saja pengunjung. Bersama keluarganya, Hengki bersusah payah memikat para wisatawan agar mendatangi homestay dan kafe yang dikelolanya. Tetapi sayangnya, usaha tersebut ditimpa kemalangan besar yang membuat nyawa Hengki melayang tepat di hadapan keluarga serta para pengunjung. Dan beginilah kisah selengkapnya. Pada tanggal 28 November tahun 2020, Hengki beserta keluarganya menyambut rombongan wisatawan yang berkunjung sekaligus menginap di homestay-nya. Di salah satu agenda kegiatan rombongan para tamu, mereka akan mengadakan acara bakar-bakar ikan sekalian makan malam serta karaokean bersama diiringi alat musik organ tunggal. Tanpa ada firasat buruk sama sekali, Hengki beserta istrinya dengan senang hati menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pengunjung. Tiba malam hari acara dilaksanakan, semuanya nampak berjalan lancar. Para rombongan pengunjung bersenang-senang sementara Hengki memperhatikan standby berada di sekitar mereka. Di tengah-tengah menikmati suasana meriah diiringi suara nyanyian serta musik, pada pukul 10 malam tiba-tiba semua orang dikagetkan dengan suara lemparan batu yang jatuh berkali-kali di atap homestay. Tidak berselang lama datanglah sekelompok orang berwajah garang dari luar homestay. Sebagai penanggung jawab homestay, Hengki memasang badan berusaha menahan kelompok itu masuk ke dalam. Penasaran apa yang membuat mereka marah, Hengki lantas bertanya perihal maksud dan tujuan mereka melempari batu. Dengan nada ketus, sekelompok orang tersebut menegur Hengki serta seluruh pengunjung homestay soal alat pengeras suara yang dianggap terlalu keras sehingga mengganggu acara tahlilan warga sekitar. Selama beberapa hari terakhir, warga daerah tersebut memang sedang dilanda duka oleh kematian salah satu tetangga. Maka sebab itu, setiap harinya ada acara tahlilan yang biasa rutin dilaksanakan selama seminggu. Selain dikritik masalah volume musik, Hengki beserta para pengunjungnya juga dinilai tidak menghormati tetangga yang tengah berduka. Selaku pengelola wisata, Hengki mencoba mengademkan suasana tegang, meminta agar sekelompok orang itu tenang. Namun entah mengapa maksud dari omongan Hengki barusan tidak dipahami mereka. Sekelompok orang tersebut malah keliru mengartikan, menilai kalau Hengki menolak mematikan sound system yang sedari tadi mengganggu acara tahlilan. Alhasil percekcokan pun terjadi di antara kedua belah pihak. Sebagian orang dari kelompok itu bahkan ada yang merangsek masuk merusak sejumlah fasilitas. Sampai-sampai perseteruan yang tadinya beradu mulut berangsur-angsur menjadi adu fisik. Tidak tahu pasti dimulai dari siapa. Yang jelas Hengki dikeroyok, dipukuli terus-menerus hingga jatuh terkulai lemas di lantai. Semua kejadian itu dilakukan di hadapan istri, anak juga rombongan tamu yang tidak bisa berbuat banyak hal karena takut.
Mengetahui Hengki sudah tak sadarkan diri, satu persatu kelompok tersebut kabur meninggalkan lokasi. Sementara tubuh Hengki yang tergeletak di lantai langsung dilarikan ke RSUD Tuberu Takengon supaya mendapatkan pertolongan medis. Akan tetapi naas setibanya di sana, Hengki dinyatakan telah wafat. Setelah kejadian malang itu, polisi mendatangi lokasi TKP usai menerima laporan. Selain mengamankan tempat kejadian perkara, polisi juga meminta keterangan dari 8 saksi, salah satunya adalah Reje, yaitu sebutan kepala desa di lingkungan suku Gayo. Dari informasi yang telah terkumpul, polisi berhasil mengantongi sejumlah nama pelaku. Untuk mengusut tuntas kasus itu, Majelis Adat Gayo, Reje, beserta pemuda-pemuda desa juga siap membantu polisi dalam mengungkap kasus pengeroyokan Hengki. Beberapa hari menjalani proses penyelidikan, Kapolres Aceh Tengah menetapkan 2 nama sebagai tersangka, yaitu FA berusia 35 tahun dan AKL berusia 19 tahun. Namun saat didatangi, kedua tersangka yang dirahasiakan namanya itu tidak berada di dalam rumah mereka masing-masing. Karena tak kunjung menemukan keberadaan mereka, pihak kepolisian memasukkan kedua nama tersangka FA dan AKL ke dalam daftar pencarian orang. Walaupun sudah mengantongi 2 nama tersangka, polisi memperkirakan akan ada lagi nama-nama pelaku bermunculan sehubungan dengan kasus pengeroyokan Hengki yang diketahui melibatkan lebih dari 25 orang. Oleh sebab itu, polisi menjalin kerjasama dengan masyarakat desa agar kedua tersangka dapat segera ditemukan keberadaannya. Kasus pengeroyokan Hengki ini bahkan menarik perhatian Zulfitri, yaitu Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia disingkat DPT Putri Aceh. Menurutnya peristiwa yang menimpa Hengki sangat memprihatinkan, apalagi peristiwa itu terjadi ketika pemerintah tengah gencar-gencarnya mempromosikan wisata tanah air, termasuk keindahan alam di dataran tinggi Gayo, tempat di mana Hengki dikeroyok oleh massa. Tidak hanya menyatakan keprihatinannya, Zulfitri juga menghimbau masyarakat apabila terjadi permasalahan dengan kegiatan di objek wisata, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Aswani Awi, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, dan Umar Mahtub, Wakil Ketua Asosiasi Travel Indonesia. Mereka berharap kasus pengeroyokan Hengki ini dapat diselesaikan seadil-adilnya oleh penegak hukum. Usut punya usut, dari pengembangan kasus ditemukan fakta mengejutkan bahwa rupanya lokasi rumah warga yang sedang mengadakan tahlilan berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi homestay Hengki. Jadi tidak memungkinkan suara alunan musik dari homestay Hengki terdengar sampai ke sana. Bahkan ternyata warga yang mengikuti acara tahlilan pun kala itu tidak tahu ada kejadian pengeroyokan. Setelah ditelusuri lebih jauh, diketahui sekelompok orang yang mengkeroyok Hengki justru tidak pernah menghadiri acara tahlilan di desa tersebut. Ini menunjukkan bahwa pernyataan aktivitas di homestay Hengki mengganggu serta dianggap tidak menghormati warga yang tengah berduka, terbukti hanya omong kosong belaka. Singkat cerita, pada tanggal 12 Desember tahun 2020, tersangka berinisial FA ditangkap polisi lalu ditahan di tahanan Mapolres Aceh Tengah. Sedangkan tersangka AKL pada saat itu masih menjadi buronan. Sembari menunggu tersangka lain ditangkap, polisi mendapat informasi tambahan berupa nama orang yang terlibat dalam kasus pengeroyokan Hengki, yaitu seorang pemuda berusia 26 tahun berinisial SWD. Tidak lama usai mengantongi nama SWD, Polres Aceh Tengah berhasil menangkap 2 pelaku sekaligus, yakni AKL warga Kampung Toweran Uken dan SWD warga Toweran Toa. Sementara menunggu persidangan, mereka ditahan di rutan Polres setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Melalui konferensi pers yang diadakan di halaman Mapolres Aceh Tengah pada tanggal 30 Desember tahun 2020, Kapolres Aceh Tengah didampingi oleh Kasat Reskrim mengumumkan bahwa mereka sudah menangkap 3 tersangka pengeroyokan Hengki, yakni FA, AKL, dan SWD. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari website lintasgayo.com yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2020,
Pihak kepolisian Aceh Tengah menyebutkan mereka tengah mengembangkan kasus pengeroyokan Hengki yang kemungkinan pelaku akan bertambah. Namun sampai saat ini belum ada media yang memberitakan terkait informasi tersebut. Proses hukum hingga motif para pelaku juga belum diinformasikan ke publik. Atas kasus pengeroyokan Trias Rahmat Syah alias Hengki, para tersangka dijerat pasal 170 subsider pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Nah guys, demikianlah kasus kita hari ini. Apabila ingin menambahkan informasi atau mungkin memberi pendapat kalian terkait kasus barusan, tuliskan saja di kolom komentar ya. Well, sekian dulu. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.